Halo kawan-kawan semua, terima kasih udah lama nggak buat video, nge-share bareng teman-teman semua keseharian. Kali ini aku ingin berbagi cerita eh, tentang keseharian aku, apa sih pengalaman aku sehari-hari melewati hari-hari aku, apa sih keuntungannya jadi penyandang disabilitas, satunya tunadaksa ya aku pribadi. Apa sih yang harus disyukuri, apa yang patut disyukuri dengan keadaan seperti ini dibandingin dengan teman-teman yang lain, jadi kayak merasa insecure gitu ya. Jadi aku ingin mulai nih, apa sih yang harus disyukuri dengan keadaan seperti ini, mulai dari beranjak beraktivitas, memulai aktivitas bangun pagi hari, kita harus udah mengeluarkan tenaga ekstra untuk bangkit dari tempat tidur, memulai aktivitas sehari-hari, untuk berangkat ke kamar mandi harus pakai tongkat atau melompat-lompat begitu, harus punya melebihkan ini tenaga ekstra untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Eh, Pergi kemana-mana harus butuh tenaga ekstra juga, atau bahkan untuk semuanya untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mulai dari bangun sampai nanti tidur lagi. Jadi apa sih yang harus patut disyukuri, sedangkan hal-hal kecil contohnya seperti ini, iseng nih kemarin main ke salah satu toko sepatu untuk beli sepatu. Aku datang pakai tongkat, terus nanya-nanya ke salah satu salesnya, "Eh, Mbak, ini ukuran sekian ada nggak? Ini bisa nggak beli yang kanan dua-duanya?" gitu. Jadi agak bercanda. Jadi mbaknya nggak tahu mau jawab apa. Jadi lucu juga sih. Ini bapak ini ngiseng atau gimana gitu. Kan kebetulan ini yang amputasi di sebelah kiri, jadi sebelah kanan. Jadi aku pakai sepatu itu, asal beli sepatu itu yang sebelah kirinya nggak guna, karena untuk saat ini kaki palsu aku juga belum bisa digunain secara secara maksimal, bukan belum nyaman, jadi harus pakai tongkat. Jadi asal beli sepatu, aku kalau beli sepatu itu yang aku gunain hanya kanan atau beli sendal. Jadi mbaknya jadi senyum-senyum gitu. Jadi namanya juga bercanda kan. Jadi berangkat dari situ aku berpikir, apa sih yang ini, kalau bisa beli sepatu dua-duanya sebelah kanan kan untung, ada untungnya. Paling yang dapat untung itu beli kaos kaki kali ya. Kalau beli kaos kaki dua-duanya bisa dipakai, satu untuk yang sebelah kiri kanan kan bisa juga dua-duanya untuk dipakai sebelah kanan. Atau apalagi ya, kayaknya banyak ruginya ya. Paling kalau keuntungannya, kalau dimalingin sepatu gitu, ini ya, nggak terlalu berisiko. Atau nggak mungkin dong dimalingin sepatu sebelah kanan, paling malingnya juga ini yang tunadaksa juga nggak mungkin. Semacam ini sih jokes. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, apa yang harus disyukurin. Terlepas dari situ, aku mau nge-share, mau ngasih tahu banyak sih yang harus disyukuri, terkhusus buat sahabat diva yang tunadaksa seperti saya. Aku ingin kasih tahu pengalaman aku secara pribadi ya, yang aku rasain setelah aku diamputasi jadi bagian dari sahabat diva Indonesia. Aku merasa banyak yang harus disyukuri sebenarnya. Yang tadi aku kasih tahu hanya yang kasat mata, tetapi yang secara kasat mata memang memang hampir tidak ada yang patut untuk disyukuri dengan keadaan seperti ini, yang mempunyai kekurangan atau keterbatasan fisik. Jadi salah satu yang patut aku syukuri waktu setelah aku mengalami kejadian itu kemarin, kecelakaannya, aku merasa dosa aku digugurin waktu kecelakaan itu, dan sampai amputasi dosa aku digugurin dalam arti kata aku bisa merasakan lebih dekat dengan keluarga, lebih banyak waktu dengan keluarga, lebih intens percakapan, lebih banyak waktu untuk keluarga. Yang selama ini, yang sebelumnya aku mungkin di luar batas ya,
mungkin terlalu aktif di luar sampai nggak pernah gabung sama keluarga, atau bisa dikatakan bandel masa kuliah. Nggak pernah tidur di rumah, kemana-mana, kuliah terlambat, dan akhirnya wisuda. Dan itu salah satu yang harus patut disyukuri. Yang kedua, aku bisa wisuda di tahun ke-6, 6,5, di wisuda di tahun ke-6 6,5 tenet 6,5 tahun. Aku wisuda 6,5 tahun, dan itu yang harus patut aku syukuri. Mungkin saja kalau aku nggak ngalamin kecelakaan itu, sampai sekarang aku belum wisuda, belum bisa sampai di sini, di ibu kota ini, belum bisa bercakap atau berbagi cerita dengan kawan-kawan sekalian tentang kisah-kisah inspiratif yang aku rasain, yang harus patut disyukuri kawan-kawan sekalian semua. Sebagai, bukan sebagai apa sih namanya, pokoknya aku lebih bermanfaat lah untuk teman-teman aku semua. Dan terkhusus buat keluarga, aku makin erat, makin dekat, makin banyak waktu untuk sharing, berbagi cerita dengan keluarga, terkhusus buat orang bapak dan mama aku. Jadi itulah salah satu contoh yang patut aku syukuri sampai saat ini. Mungkin banyak kawan-kawan sekalian, seperti di video sebelumnya aku bilang, yang kasihan melihat kondisi aku yang sekarang. Tapi apa yang aku rasain sekarang itu dibanding yang dulu, aku lebih happy yang sekarang, karena aku memang sudah berdamai dengan diri aku sendiri ya. Mungkin sahabat-sahabat Diva juga masih yang banyak yang belum berdamai dengan dirinya sendiri. Untuk sampai di titik ini, kawan-kawan semua, terkhusus sahabat tunadaksa atau yang keterbatasan fisik lainnya, kalian hebat, kita hebat, bisa sampai di titik ini, masih bisa merasakan mentari ya, masih bisa merasakan teriknya matahari, masih bisa merasakan panasnya matahari. Kita hebat. Terlepas dari itu, kita memang harus bersyukur dan tetap bersemangat. Intinya tetap bersemangat, walaupun memang kawan-kawan semua, sahabat yang normal pada umumnya bilang ya tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Itu hanya sebagai kata-kata penghiburan. Intinya tetap dari diri kita untuk menanamkan memang rasa semangat itu, kita yang jalanin. Salah satu contoh ya, mungkin sahabat Diva rasain semua ya, kalau ketemu dengan orang-orang normal pada umumnya pasti dikatain semangat ya, semangat, semangat, semangat. Aku bangga sama kamu, aku bangga, proud of you, apa itu, tergantung itu terhadap pribadi kita masing-masing. Ada satu motivator yang ingin aku kasih tahu ke kawan-kawan sekalian, yaitu Pak Sugeng. Pak Sugeng dari Mojokerto, yang ketemu dari sahabat ini. Dia penyandang disabilitas juga, cuman berkarya di bidang pembuatan kaki palsu. Dia, bapak itu kerja bersama rekannya Kick Andy yang di Metro TV. Ketemu kemarin untuk nempa kaki palsu, kebetulan dapat bantuan dari Kick Andy, ulang tahun Kodam di Medan kemarin. Jadi aku ketemu sama pak itu, langsung disentil dengan kata-kata, kamu jangan lemah, otak jangan taruh di dengkul lagi, dengkul kamu udah tinggal satu. Itu damn, ini bapak ini siapa sih, baru kenal udah langsung nyemprot dengan kata-kata yang gitu kan. Ternyata lama kelamaan kami 3 hari bertemu di acara itu, sangat banyak yang aku dapat. Satu pesan yang aku paling ingat dari bapak itu, yaitu kita tidak akan bakal bisa lagi setara dengan orang-orang normal pada umumnya. Pilihan kita hanya 2, kita mau di atas mereka atau mau di bawah mereka. Itu super sekali, super banget menurut aku. Dan aku langsung jawab dong, pasti semua pengen di atas orang-orang normal pada umumnya, yang pengen lebih semangat, istilahnya lebih semangat lah untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan mencari kerja contohnya, atau semuanya. Dalam segala hal kita harus bisa lebih di atas orang-orang normal pada umumnya. Itu pesan dari bapak itu, Pak Sugeng, asal Mojokerto. Mungkin nanti lain kali sahabat Diva yang dengar ini, atau akan bertemu nanti di lain waktu atau acara-acara apa dari Kick Andy juga.
Jadi dari pesan Bapak itu sangat luar biasa untuk mendongkrak semangat. Mudah-mudahan sahabat Diva yang lain nanti bisa bertemu dengan Bapak itu dapat kata-kata pencerahan ya. Lebih bukan kata-kata semangat tapi lebih ke kata-kata yang kasar tapi membangkitkan semangat kita. Jadi itulah hal-hal yang patut disyukuri atau semua keseharian aku, apa yang aku rasain ya memang manusiawi ya. Kalau kadang-kala aku juga masih tetap eh, mewek atau apa, masih kadang bisa nggak mut-mutan atau masih bisa teringat masa lalu, yaitu wajar. Contohnya kalau kawan-kawan aku bisa main futsal, main bola yang salah satunya dulu itu hobi aku pribadi, otomatis aku nggak bisa lagi untuk ikut sama mereka. Jadi aku cari yang lain, seperti kata ada salah satu tulang, orang tuanya ini satu kampung, orang tuanya Bang Lai Kendel, Pak Manjorong, itu sangat keras juga sentilannya. Tulang itu bilang, tidak ada yang lain dari kamu, kamu hanya tetap seperti yang biasa yang aku lihat, tetap bersahaja, kamu tetap ikut nominasi walaupun sudah ada yang tereliminasi dari kamu, tapi kamu tetap ikut dalam nominasi itu. Cuman hanya sebagian saja yang tereliminasi dari beberapa yang ada di nominasi itu. Itu super sekali juga. Tetap semangat, intinya tetap semangat. Jadi banyak yang harus disyukuri. Kalau secara aku pribadi ya, banyak orang yang semakin peduli walaupun hanya sebatas kata-kata atau memberi ucapan semangat. Ya intinya banyak yang harus disyukuri, banyak yang harus di nggak kalah mulu sih, nggak kalah mulu. Jadi intinya harus tetap semangat ya kawan-kawan. Jadi cukup sekian mungkin berbagi cerita untuk hari ini. Nantikan video-video berikutnya ya. Semoga menginspirasi teman-teman sekalian, terkhusus sahabat Diva yang tunadaksa dan semua penyandang disabilitas yang lain. Semangat berkarya, semoga selalu bersahabat dengan kebaikan, dan salam sukses buat kita semua. Dadah.